industri yang saya pilih sebagai objek observasi yaitu di bidang pakaian. Tentu ini menjadi pengalaman pertama saya terjun langsung dan menyaksikan bagaimana proses pembuatan batik tulis tangan Al Barokah. Ini menjadi momen yang luar biasa bagi saya, Pak. Bisa diberikan kepercayaan sekaligus kesempatan oleh On Batik Tulis Al Barokah dengan penuh antusias. Saya pun tidak sendiri, di samping saya sudah hadir sejak tadi, yakni owner Batik Tulis Al Barokah. Mohon memperkenalkan diri, Pak. Ya. Ya, langsung saja. Nama saya Taufan Febrianto, owner Batik Al Barokah, di mana siang hari ini saya pribadi dan atas nama usaha CV Al Barokah mengucapkan banyak terima kasih kepada Adinda yang telah mempercayai kami untuk menjadi tempat observasi, ya benar, observasi ya. Atas kepercayaannya terima kasih ya. Insya Allah dengan izin Allah saya akan mungkin menjawab atau membantu apa yang diperlukan oleh Adinda. Ya itu saja mungkin sebagai awal. Ya, sebelumnya terima kasih banyak juga ya Pak sudah diberikan kesempatan sebelumnya. Dan tidak lupa saya persembahkan tugas ini, laporan ini untuk dosen pembimbing saya Pak, yakni Ibu Holiastuti, MPD. Karena karena bimbingan beliau saya bisa lebih percaya diri untuk observasi dan berkunjung ke tempat Bapak. Barangkali langsung saja ke poin pertanyaan Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama, dari sekian nama Pak, kenapa Al Barokah yang Bapak pilih sebagai nama ikon usaha yang Bapak rintis Pak? Apa sih, adakah filosofis dari nama tersebut Pak? Ya terima kasih. Untuk penamaan CV kami ambil nama Al Barokah, tentunya itu adalah pilihan dari berbagai nama-nama yang memang telah kami susun, ya, telah kami buat sebelumnya. Ada beberapa nama yang menjadi pilihan, ya, ternyata Al Barokah ya, dari mungkin dari bentuk ikhtiar dan istihoroh kami, ya istihorohkan nama itu yang baik, nama Al Barokah. Tentunya alasannya yang pertama, kebetulan kami mempunyai seorang guru, seorang guru, istilah guru ya, guru ngaji. Jadi kebetulan juga namanya Barokah itu ya. Kami cuma ada nambahi imbuhan alnya di depan ya, biar mungkin ada pemilik kayak harapan ya, Al Barokah, dengan harapan tujuan dari nama itu sesuai dengan namanya ya. Usaha yang kami dirikan, yang kami dirikan itu menjadi barokah selamanya. Jadi itu baik rezekinya barokah, yang kerja semuanya pada barokah, seperti itu. Itu harapan dari penamaan tersebut. Tidak ada lain-lainnya ya. Jadi Al Barokah itu istilahnya biar usaha yang Bapak jalankan itu juga ada nilai doanya ketika pas orang-orang baca Al Barokah gitu. Jadi kayak ucapan dalam doa seperti itu ya Pak. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana sejarah awal berdirinya Batik Al Barokah ini? Kalau berdirinya bertepatan pada bulan November tahun 2008. Ya, untuk tanggalnya ya lupa saya. Ingatnya bulannya itu bulan November tahun 2008. Itu awal mula berdirinya Batik Al Barokah. Ya awal mulanya gimana ya, kita dari nol. Dari nol berarti tidak
tidak langsung besar seperti ini, Pak. Ya, kita merintisnya memang dari bawah dulu. Ya, dari modal seadanya. Dan juga merekrut karyawan juga semampunya. Masih 2 orang 3 orang awal mula berdiri ya, terus sampai ya berkembang sampai saat ini. Berarti waktu itu dari asalkan menghasilkan dulu lah, asalkan merintis dulu lah, nanti baru kayak berkelanjutan ternyata apa di luar yang kita duga hasilnya ya Pak. Oh, Ya, disangka-sangka. Kemudian yang ketiga Pak, ada pertanyaan sejauh ini dari usaha yang Bapak jalani nih, pernah tidak Bapak berada di titik terendah yang mana Bapak itu mulai kayak kok capek ya, terus kok gini ya gitu, mau menyerah, apakah pernah gitu dalam merintis usaha dari 2008 yang sudah Bapak sebutkan barusan sampai saat ini, pernah tidak ada di suatu titik paling terendah kayak capek lah gitu? Ya, untuk seperti itu ya nggak ada, kami enjoy saja karena udah niatan dari awal mula kita ya positive thinking lah. Kita niat, kita tekad bulat untuk betul-betul mendirikan usaha ini dengan sebaik mungkin ya, dengan istilahnya dengan keyakinan besar ya. Aku yakin kalau usaha saya ini pasti akan berkembang seperti itu. Jadi dalam benak saya itu pasti aja gitu. Pasti bisa ya, gitu pasti ya, bisa. Apapun itu kendalanya harus bisa menyelesaikan. Harus ada solusi. Kalau untuk titik terendah, alhamdulillah dari awal mula kami itu mendirikan usaha itu setiap tahun berkembangnya ya alhamdulillah berkembang terus. Cuma ya sempat kemarin musibah kecil-kecilan itu seperti corona yang itu mungkin omsetnya doang ya, yang pengaruh. Kalau yang corona itu bukan cuma omset, karena memang betul-betul nggak ada pemasukan waktu itu. Tapi alhamdulillah berkat itu pula kita kan apa ya, di istilahnya bukan dituntut, secara tidak langsung kita ya, alhamdulillah pakai online itu, main online ya itu mengurangi dari kejenuhan tadi. Yang awalnya yang offline yang banyak langsung ke sini, tamu-tamu apa ya langsung gitu ya. Dengan berkat corona itu ya online itu ya mulai ini diaktifkan gitu lah, sehingga bisa itu menekan lah, mengurangi dari tingkat kejenuhan tadi. Ya. Jadi pasti ada solusinya ya Pak kalau misalkan kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Terus kenapa kok pas memilih usaha batik Pak? Apa memang sudah dari leluhur? Apa memang minatnya? Apa memang skillnya ada di batik atau bagaimana? Yang pertama mungkin harus batik? Karena faktor lingkungan juga. Ya, yang pertama karena lingkungan di daerah saya Pakandangan Barat itu dulu pada awal mulanya saya kan di Pakandangan Barat. Ini Pakandangan Tengah. Iya, betul. Ya, jadi di Pakandangan Barat itu mungkin di sekitar saya itu, di sekeliling rumah saya ya mayoritas. Jadi berarti di Pakandangan Barat semuanya rata-rata banyak. Mayoritas, ya. Mayoritas pengrajin batik daerah gangguan. Jadi secara edit ya. Jadi secara tidak langsung. Bentar Pak, 1, 2, 3. Oh iya. Secara tidak langsung karena faktor lingkungan tadi tergugah diri saya untuk mengembangkan. Awal mulanya kan batik itu sebelum diakui oleh UNESCO itu kan saya nggak tahu apa-apa. Intinya batik itu adalah pekerjaan harian di rumah saya lihat orang-orang kerja batik udah mulai saya kecil memang lihat orang batik itu. Coba untuk waktu itu sebelumnya saya untuk terjun langsung ke batik ya kurang gimana ya, kurang greget sepertinya, kurang minat lah, kurang minat pada awalnya gitu ya, karena mungkin ya faktor ekonomi juga, modal juga nggak ada, jadi kayaknya orang tua itu
kerja punya orang terus gitu ya. Nah, berarti pernah ada di bawah ya Pak ya? ya, nah itu. Orang tua saya udah mulai ya kerja nasi ya, jualan nasi nasi pecel, rujak, seperti itu. Dan karena tekad Bapak bisa menghasilkan Ya, dengan dorongan orang tua juga, dengan yang mungkin ada skill lah, soft skill yang saya miliki lah. Alhamdulillah berkat dorongan beliau saya bukan dituntut, ditawari awalnya. Kenapa kalau terjun di batik juga gitu ya? Oh saya kalau terjun di batik nggak apa ya, nggak ini. Kalau langsung pengrajin tidak mau. Kalau mau jadi juragan batik saya mungkin kali berminat. Gitu. Langsung ya Pak, langsung Gitu, mau ya. Udah nggak punya, tapi ketika saya ingin jadi langsung juragan batiknya. Gitu. Dalam artian saya harus punya industri. Masya Allah. Harus punya industrinya. Saya harus apa ya mendirikan lah. Harus punya pengrajin gitu, dengan kemampuan saya pada waktu itu. Berarti tekad yang kuat dan kegigihan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang juga luar biasa ya Pak ya. Masya Allah. Terus saya baru tahu jadi kayak Masya Allah banget Pak. Iya. Ya Saya baru alhamdulillah tahu itu deh. Pak. Pas kebetulan momennya juga pas tahun 2009 itu 1 tahun berselang UNESCO mengakui batik itu milik Indonesia. Yeah. Jadi hampir pada waktu itu awal mula boomingnya batik ya. Jadi saya punya apa ya 1 tahun lah. Jadi perintisan saya ke UNESCO mengakui itu tahun 2009 tanggal 2 Oktober ya. Habis itu ya alhamdulillah terangkat terus batik berkembang terus. Akhirnya ya dapat kesempatan yang pas, alhamdulillah lah, momen saya pas. Masya Allah. Ibaratnya juga ini ya Pak, nemu jalan gitu ya kalau misalkan emang tekadnya bener-bener mau usaha. Niat yang penting, orang kerja itu kan niat pertama. Jadi walaupun apa ya nanti di tengah perjalanan biasa ada sekalipun, saya nggak terlalu mempedulikan seperti itu sebenarnya. Kita lebih ya solusinya gimana gitu ya, pemecahannya gimana caranya. Jadi jangan sampai terjadi ya mungkin tadi kejenuhan pada titik nol itu jangan sampai terjadi. Kalau itu biasanya memang ada, tapi keyakinan saya jangan sampai gitu. Jadi sebelum itu terjadi kita antisipasi dulu. Ya termasuk penempatan dulu rumah saya itu di pinggir pantai. Masuk dalam hitungan orang itu kayaknya kalau mau masuk kayaknya sulit gitu ya. Secara hitung-hitungan kita secara akal kan. Saya harus punya tempat yang lebih strategis gitu kan. Saya ini ya alhamdulillah pada dulu saya ditakdirkan bisa beli tanah sini, bisa bikin ini. Dan saya kan nggak percaya kalau ini tuh ternyata rumah bukan sekedar rumah tapi juga butik. Saya nggak percaya awalnya Mas dengar cerita orang tua saya kan yang pernah kesini, cuman ya waktu itu Pak. Ya. Kalau dulu-dulunya ya kita masih tidak langsung beli. Ya enggak lah, kayak enggak saya biasa aja. Biasa. Cuma ini lebih apa ya? Yang akan menyempurnakan saja. Enggak sempurna. Biar orang lebih enak lagi itu kan tidak. Ini lebih terbuka. Kalau orang-orang kadang-kadang memang lihat orang masuk ke batik itu kayak dia biasa ya. Saya bikin orang itu walaupun mungkin dengan kemampuan yang ya biasa-biasa lah, orang cukup beli yang 60.000, 100.000 bisa masuk ya, Pak? Ada ya. Oh jadi pakainya cuma yang pas 100-an ke atas Pak? Nah, 60.000 ke atas. Walah, jadi dari variasi harganya tuh ada yang puluhan sampai ada yang ratusan, juga ada yang 1 juta kalau nggak salah Pak. 12 juga ada. Nah, pertanyaan menarik nih Pak, yang membedakan antara yang harga puluhan sama yang 100-an, yang jutaan itu apa Pak? Ya, yang membedakan? Proses, ya kualitas prosesnya, proses. Saya mau lihat apakah itu mati apa enggak. Oh iya. Pak. Membedakan antara yang puluhan, ratusan sama yang jutaan. Jadi untuk apa ya menentukan variasi harga tersebut, yang pertama memang kita dari segi proses yang membedakan prosesnya. Kalau yang murah
prosesnya tentunya lebih gampang, lebih cepat dengan kualitas bahan seperti itu ya. Tapi yang lebih itu memang di proses, entah itu proses pembatikannya yang lebih rumit, lebih detail, terus pembuatannya juga yang limited, itu kan menentukan harga. Kalau pembuatannya itu hanya satu dalam satu lembaran kainnya, itu berarti harga sudah spesial. Terus pengerjaannya, kehalusannya, ketepiannya, pewarnaannya itu menentukan. Variasi warna juga kan bermacam-macam. Tingkat harga pewarna yang kita pakai juga macam-macam. Ada yang murah, AMD, gambarannya AMD. bagus. Kalau untuk kreasi, ya, motif, ya itulah juga pendukung utamanya seperti itu. Jadi gambar, gimana lukisannya itu kayak apa, rumitnya, kedetilannya, itu yang menentukan. Berarti kalau dari segi kainnya itu sama aja Pak? Atau Kata semakin kata saya tadi, semakin harga mahal, kualitas bahan juga beda. juga berbeda? Ya, Oh, kalau berbeda. yang murah ya biasa standar. Jadi bisa ya Pak untuk kalangan di bawah menengah ke bawah itu bisa ya Pak ke sini? Kita semuanya. Jadi ini semua kalangan. Ya, semua kalangan. Masya Allah. Kadang ada toko yang cuman targetnya tuh ya di High class. atas. Ya. Jadi ini Masya Allah banget ya berarti kalau ada yang 100 ke bawah. Semuanya ya. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaan keempat. Sebagai leader Pak, bagaimana usaha Bapak ketika mendapati karyawan yang kerjanya tidak seperti yang Bapak inginkan? Misalnya males atau tidak sesuai target, Iya. atau ya nggak sesuai lah sama yang Iya. tupoksinya Bapak. Yang pertama saya lihat dulu apa ya Itu na bawa sini. istilahnya sebab akibatnya ya. Sebab akibatnya. Sebab mereka itu malas dari segi apa ya gitu. Sering anak-anak kayak gitu. Ada yang malas karena kadang-kadang ditegur jangan main HP ketika kerja kayak ini. Ketika kita tekankan seperti itu, karena mereka itu memang masa jenuh, bisa-bisa mereka bisa ganti. Jadi ya mungkin saya ada kasih Enak ya deh. kelonggaran dikit lah. Kapan ada kekosongan, ada kosong Di boleh lah. Jakarta tinggal Enak deh. Karena zamannya sekarang gitu ya. Terus kedua bisa-bisa karena faktor tadi. Karena ini mungkin bukan. yang jadi saya itu melihat dulu kondisinya seperti apa. Oh ini kan biasa lah orang kayak gitu ya, mungkin saya akan ada tambahan lebih lah untuk mereka. Jadi untuk mengurangi itu semuanya faktor seperti itu. Berarti Bapak itu sebelum mengatasi karyawan yang seperti itu pasti yang paling utama tuh mencari sebab dan akibatnya gitu. Penyebabnya gitu. Itu dalam arti Bapak mengajukan saran ya Pak ke Saya karyawan. lebih emang. Ya emang karena pasti ada faktor. Kalau kita tinggal copot-copot ya bisa saja. Cuman Ya. itu ya Pak ya. Ya, Bentuk. namanya orang kan tidak sama. Iya. Saya tuh menarget orang begini, karakternya dengan saya juga beda. Ya sudah, kadang-kadang ngikutin, pokoknya nggak terlalu lah, nggak keterlaluan, tidak terlalu over lah ya. Penting ada respeknya mereka dikit kenapa? Kalau seperti itu masa orang seterusnya begitu kan saya gitu. Iya. Sudah. Ya pelatihan sudah dilatih, bimbingan sudah dibimbing kan seperti itu. Saya ketimbang ngajarin orang baru, selama orang lama bisa dipertahankan, saya mending dipertahankan. Enggak repot kita ngajarin lagi, ngajar ulang lagi. Seperti itu. Itu ya. Mungkin kalau yang lama itu masih bisa dibuat lagi, ya sudah, kita turuti aja dulu apa. Nah, kan kita bisa nanya apa juga. Kalau akibatnya ya jelas, ya, mereka pemberhentian dan juga akibat kepada usaha ke tempat usaha saya juga fatal juga. Bisa ada kekosongan nanti. Kita nggak gampang langsung ngambil Soalnya ada prosesnya juga mereka. Ada masuknya, proses. Pak, ya. Berarti Yang dilatih ya Pak, kayak Iya. nulis ini gimana? Iya seperti itu. Jadi langsung. Nah, mereka itu kan yang lama udah kadang-kadang paham. Kita ngomong segini aja sudah langsung paham.
Akibatnya kalau kita nanti coba-coba berhenti nanti, yang ngajar di awal lagi. Iya. Apa yang inginkan kita itu belum tentu mereka paham nanti. Seperti itu. Yang disukai pasar kayak apa. Jadi lebih daripada sering cepat ganti, mending yang lama tuh dipertahankan dengan apapun caranya itu ya Pak. Cari solusinya ya, gitu. Bahkan kita harus salah kadang-kadang. Dan apa? Bahkan saya harus ngalah kadang-kadang itu. Saya ada beberapa pengrajin itu mungkin ada ketersinggung saya kadang-kadang ngomel itu masih arahan, ada yang tersinggung, ada yang mau saya terpaksa datang ke rumahnya. Saya, ya biasa kekeluargaan. Ya, saya ada apa ya? Enggak, bukan lah untuk minta maaf saya gitu. Karena usaha ini sama-sama titipan lah saya intinya kan. Jajannya. Saya anggap ini hanya titipan, orang yang kerja ke saya kerja ke orang gitu ini. Kalau orang itu dapat imbalan dari saya, bukan itu karena semata-mata saya dengan anunya kan gitu. Tanpa mereka saya Bisa Bu. Bisa kan? Maaf ya Bu. Iya. Ya, seperti itu. Intinya kalau ke bawahan lah yang semuanya intinya gitu. Termasuk ya mungkin yang bikin sampai begini sampai saat ini tetap termasuk pelanggan saya saja seperti itu. Kadang-kadang kita nggak angku-angku jualan ini nggak terlalu apa ya mematok kayak harga ke konsumen langsung tegas. Ya pengayoman lah intinya Iya. lah, pelayanan dan pengayomannya gimana itu yang kita apa ya tetap pegang dulu. Dari dulu ya Ya, Pak. dari dulu. Jadi selain juga Bapaknya mengayomi karyawan, juga yang dipegang teguh itu adalah bagaimana pelayanan kita kepada customer gitu ya Iya. Pak ya. Makanya sampai sekarang nggak henti-hentinya orang Ya. berdatangan Betul. seperti itu, nyaman berkunjung ke sini. Soalnya pelayannya itu. Ya, karena kerja kita anggap ini kan kerja, ketimbang kita panas-panasannya. Oke. Intinya kita jualan ini kalau nggak pelayanan betul kan mana emang buat Ya. apa gitu kan. Ya kadang ada apa pedagang yang kayak pelayannya Ya. kurang ini Ya. walaupun udah di kayak tempatnya bagus terus ber AC atau pokoknya bagus lah Ya. tapi dari segi pelayanan orang-orangnya kayak pelayan kasirnya atau yang juga apa nungguin di apa nungguin apa itu kadang Ya. kurang ramah gitu ya Pak Bisa, ya. iya. Jadi itu ya Pak yang sampai sekarang dipertahankan. Entah dari entah antara atasan sama bawahan. Baik Pak, untuk pertanyaan kelima, bagaimana nih Bapak menyikapi karyawan yang sudah mulai merasa bosan? Kalau tadi kan ketika karyawan tuh nggak sesuai apa yang Bapak inginkan, kalau sekarang ini karyawannya udah kayak kok capek ya aku ya, terus kayak males aku gitu. Apa tindakan apa yang Bapak berikan Pak terhadap kepada mereka? Satu kadang-kadang saya juga hampir apa ya acara tahunan kayaknya itu. Oh, ya. ada acara Kita tahunan. Jalan-jalan, refreshing dulu ya. Semua pengrajin itu tak ajak jalan-jalan. Ya bisa ke Purwali, bisa ke tempat-tempat wisata. Itu untuk mengurangi apa ya istilah kejenuhannya. Yang selain itu ya lainlah biasalah kita kasih istilahnya surprise lah gitu ya. Kita kasih kadang-kadang ya apa sedekah lah gitu ya sedekah tak nentu itu bisa berbulan Iya. kadang-kadang ya dalam seminggu kadang-kadang nggak nentu Gitu nggak nentu ya Pak? itu mengurangi lah untuk biar mereka nggak jenuh tambah semangat menurut. Oh gitu, jadi ada kejutan-kejutan yang seperti itu, ya. mereka nggak tahu dan itu memang apa inisiatif Bapak untuk Ya. apa mengobati rasa mereka leso nih biar semangat lagi nih gitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk refreshing tiap tahun tuh pasti tiap tahun Pak ke Hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun. setiap tahun. Jadi semua keluarga karyawan di sini juga diikut ya Pak Ikut. karyawan. Wali Songo, Wali Bimo, ya, ke Malang kadang-kadang itu biasa lah kadang-kadang. Kalau Bapak sendiri misalkan sebagai leader nih, tadi kan kata Bapak asal kita niat, asal kita
melakukan tekadnya bersungguh-sungguh, apapun rintangannya jangan sampai kita merasa bahwa kita nggak bisa, tapi harus punya gimana nih caranya gitu. Cuman untuk kasus-kasus yang sering terjadi di karyawan ataupun di bapak nih, misal kan kalau tadi kan tentang karyawan yang tidak kerjanya nggak sesuai apa yang bapak inginkan, terus mereka boring, ada nggak pernah terjadi selisih paham antara leader dengan bawahan? Pernah tidak? Ya pernah. Dan sikap apa yang bapak ambil ketika ada perselisihan tersebut? Ya tadi kita ya kalau nggak menemukan ujung anunya ya istilahnya ujung temunya, titik temunya gimana, ini kan kadang-kadang saya tadi saya kadang-kadang gimana ya, kalau kita terlalu merendahkan bawahan itu mereka akan beda perasaan. Kadang-kadang kalau ya kita dah, saya udah bukan sekali dua kali, bukan keterpaksaan. Ya, pernah nggak terjadi perselisih paham Pasti. antara karyawan? Ya, saya Dan bilang sikap apa yang bapak ambil? ya, kalau perselisihan paham itu pasti ada. Kadang-kadang kita yang menyuruh, mereka itu terlalu egois. Saya itu menuntut mereka harus berarti ini pas dengan, mungkin kalau ini berkaitan dengan lukisan gambar harus pas, nggak boleh gini-gini. Saya nggak menyadari kalau manusia itu keterbatasannya kan. Iya, Keterbatasan berbeda. Orang. Kadang-kadang karena nggak sesuai dengan yang kita suruh, kita akan ego kadang-kadang. Nah itu Ya. solusinya gimana pak? Ambil sikapnya? Nah ya kita gini, oh mereka saya tegur terlalu keras, rambutnya luar biasa kan, risikonya nanti mereka kalau berhenti kan saya juga lagi. Kalau kita untuk jangka panjangnya saya pikir ya kalau nggak gitu saya bilang gini, oh ya dah, ini kamu ini kira-kiranya bisa nggak lebih istilahnya lebih efisien ya, lebih memfokuskan lagi gitu ya, lebih efisien lagi dalam bekerja, apa bisa nggak? Ada yang kadang-kadang memang mereka nggak mau, ya sudah nggak mau. Kalau kita terlalu paksa ya, kadang-kadang kita mengalah, oh berarti sifatnya sama ya posisinya lah cuma secukupnya di gitu, ya udah dan apa kita nanti alihkan ke orang lain. Bisa Berarti di situ ada toleransi ya pak? ada toleransi. Kalau mereka sudah memang kadang-kadang nggak bisa, nggak mampu, itu udah kemampuan mereka sampai di mana ya di situ ya sudah kamu kerja yang itu aja dah. Ya gitu. Ada memang kadang-kadang mereka itu mampu, sebenarnya mampu, cuma kadang-kadang ya mungkin banyak faktor dari keluarga atau keadaan ya, mereka itu ya bukan cuma lalai, pokoknya nggak sesuai lah dengan kebiasaan mereka yang biasanya ya bagus semuanya. Kita marahi mereka sudah, bukan marahi ini kayak tegur gitu, mereka nggak terima. Ada juga yang Kadang merasa mereka itu ya kayak tadi ya bos mentang-mentang kalau saya nggak kerja kan nggak bisa jalan juga sih bos. Kadang-kadang ada iya ada juga kan begitu ya. Kadang-kadang saya yang kata saya lebih baik kita yang merendah. Saya yang punya, walaupun merasa order itu saya merendah. Oh iya, kata maaf dari saya itu saya seringkali saya bilang, oke deh bos, saya kan balik-balik semuanya. Ya orang hidup semuanya kan gitu. Yang bekerja dengan saya butuh mereka. Jadi di antara kita itu sebenarnya istilahnya nggak ada bos-bosan. Ya bosnya saya, kata saya pengrajin. Saya tidak bakalan jadi bos kalau pengrajin nggak ada. Itu saya bilang gitu. Kata pengrajin bosnya saya. Ya intinya kita sama mencari uang. Saya mencarikan uang untuk bayar pengrajin. Pengrajin itu bekerja untuk ya. Itu lah. Dalam intinya kita sama. Cuma ini mungkin yang kecil lah untuk ya seperti itu deh. Alhamdulillah sampai sekarang menyadari. Bahkan saya anggap mereka nggak ada bawahan atasan. Ya. Semua mereka sama ya pak? Saya sama bersama dengan mereka, sama nggak ada apa ya, nggak ada batasan kayaknya lah. Ya, saya enjoy aja. Ya seperti itu intinya. Kalau itu sudah tercipta, insya Allah biasa. Saya mau closing dulu ya pak? Ya, kalau Ya
barangkali hanya ini beberapa diskusi saya dengan CEO, entah. Ya, barangkali hanya ini diskusi saya antara saya jangan Pak, jangan bukan salah. Yang grogi deh. Dia udah mas ini lagi juga bro. Atau terus udah. Ya barangkali hanya ini diskusi saya dengan pemilik owner batik tulis Al Barokah. Kurang lebihnya mohon maaf Bu Holi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.